2, 3 yuk. Oke, sekarang definisi pemberdayaan masyarakat. Definisi pemberdayaan masyarakat kalau kita baca dari banyak buku tentu saja banyak definisi. Banyak buku banyak definisi, artinya banyak pemikir. Nah, dari sekian banyak buku yang mungkin kita pernah baca, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan sebenarnya adalah meningkatkan kekuasaan atas ketidakmampuan masyarakat di dalam mengakses sumber daya atau fasilitas. Saya ulang lagi, pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya atau fasilitas. Kenapa seperti itu? Ya, karena pada prinsipnya ada 2 hal yang harusnya masyarakat peroleh. Yang pertama adalah akses terhadap sumber daya. Sumber daya ini adalah hak semua orang yang ada dengan undang-undang. Tentu saja ada beberapa hal hak setiap orang untuk bisa memanfaatkan sumber daya. Sebagai contoh, petani memerlukan akses sumber daya berupa air. Ketika banyak sumber air yang kemudian dijual pihak ketiga atau perusahaan sebagai sumber air untuk air minum, maka ada kepentingan masyarakat tani yang mungkin bermasalah terkait dengan akses mereka untuk mendapatkan air untuk usaha tani, misalnya itu. Atau misalnya ada juga akses sumber daya terkait dengan lahan yang subur atau akses sumber daya terhadap selain air mungkin yang lainnya yang bisa kita temui di keseharian kita yang sebenarnya itu adalah hak setiap orang untuk memperolehnya. Yang kedua adalah ketidakmampuan mengakses fasilitas. Ketika ada sebagian masyarakat tidak bisa mengakses fasilitas yang memang itu adalah hak setiap masyarakat, warga negara, maka kita perlu melakukan pemberdayaan. Contohnya adalah kesehatan, BPJS, bahwa hak sehat hak setiap warga negara, ya kan gitu. Tapi mungkin ada sebagian teman-teman kita warga negara Indonesia yang belum bisa mengakses fasilitas kesehatan yang sudah disediakan. Yang kedua misalnya pendidikan. Kita tahu bahwa di Indonesia pendidikan gratis 9 tahun, tetapi masih ada warga negara Indonesia yang belum bisa mengakses pendidikan, padahal pendidikan gratis, ya. Sehingga apakah ada? Ada, masih banyak. Sehingga tugas kita adalah dalam pemberdayaan adalah bagaimana meningkatkan kekuasaan atas karena ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya maupun fasilitas yang menjadi hak mereka. Itulah kenapa pentingnya satu proses pemberdayaan. Baik, teman-teman semua, kita akan masuk pada karakter program pengembangan masyarakat. Karakter program pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya ada 3. Karakter yang pertama adalah berbasis masyarakat, community based. Teman-teman semua, proses pemberdayaan itu adalah proses perubahan perilaku. Kita mengulang pada sesi awal, yaitu perbedaan antara pembangunan dan pemberdayaan. Kalau pembangunan yang ditargetkan dari pembangunan luaran adalah output. Pembangunan diukur dari output, hasilnya. Tetapi kalau pemberdayaan diukur dari prosesnya. Nah, bagaimana kita mengukur proses? Karena pemberdayaan adalah tujuannya adalah perubahan perilaku. Ketika tujuannya adalah perubahan perilaku akan terjadi kalau adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan meningkat kalau terjadi
proses yang baik di dalam pemberdayaan itu, sehingga di dalam rangka untuk mencapai perubahan perilaku dalam proses pemberdayaan kita perlu melakukan satu kegiatan penguatan kelembagaan. Karena tidak mungkin kita melakukan pemberdayaan person by person. Tentu pemberdayaan diawali dari kelembagaan. Kita harus melembaga. Kita pemberdayaan mendampingi pada sebuah kelompok-kelompok masyarakat. Karena kita pendampingan pada sebuah kelompok-kelompok masyarakat, maka diperlukan yang pertama adalah penguatan kelembagaan. Community based. Apapun programnya harus diawali dari penguatan kelembagaan. Kalau kita belum sampai pada penguatan kelembagaan, saya rasa proses pemberdayaan akan bermasalah. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pemberdayaan harus memanfaatkan sumber daya lokal atau bisa kita sebut sebagai local resource base. Kenapa demikian? Karena pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat. Kalau kita melakukan pemberdayaan tidak menggunakan local resource base, tidak menggunakan sumber daya lokal, maka yang terjadi adalah sebenarnya kita sedang melakukan proses membuat masyarakat tergantung dengan pihak lain. Misalnya, sebagai contoh, kita melakukan proses pembuatan teknologi untuk mengolah sagu misalnya. Sagu banyak di Sumatera atau di Indonesia Timur. Nah, ketika kita menggunakan teknologi untuk mengolah sagu itu, teknologinya, alat-alatnya itu berasal dari teknologi maju yang hanya supaya diperoleh di kota-kota besar, maka sebenarnya kita sedang menciptakan ketergantungan teman-teman di pedesaan sana terhadap kota besar untuk mengakses teknologi itu, sehingga diperlukan satu teknologi yang sebenarnya berbasis sumber daya lokal, sehingga ketika ada problem di sana maka masyarakat dengan mudah menyelesaikan masalah mereka terkait dengan teknologi tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang terakhir adalah sustainable. Karakter program dalam pemberdayaan masyarakat yang pertama adalah penguatan kelembagaan, yang kedua local resource base, yang ketiga adalah sustainable. Program ini harus berkelanjutan, harus sustainable. Kenapa demikian? Karena pemberdayaan perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku, maka yang dipentingkan adalah proses. Karena proses itu sesuatu yang panjang, kita belum tahu ending kapan proses itu akan berakhir, maka program itu harus sustainable, berkelanjutan, ya. meningkat dan terus meningkat. Itu namanya sustainable, berkelanjutan. Sehingga bagaimana ketika kita melakukan proses pemberdayaan di masyarakat agar program bisa sustainable, caranya adalah kita harus mendapatkan kader-kader di masyarakat. Kita dalam proses pemberdayaan masyarakat bernama fasilitator. Fasilitator tidak selamanya hidup bersama dengan masyarakat, sehingga fasilitator dia harus mengcloning dirinya, dia harus mencari kader-kader di masyarakat untuk menggantikan peran dia sebagai fasilitator. Kalau dalam istilah teman-teman NGO, kader-kader ini namanya orang-orang champion, kader seperti kader posyandu, kader posyandu lansia, kader PKK dan sebagainya. Itulah kader. Kader adalah orang-orang yang mewakafkan waktunya dan tenaganya untuk tetangganya, untuk masyarakat di sekelilingnya. Itulah kader. Nah, bagaimana kita bisa mencari kader yang baik? Bagaimana kita bisa mendapatkan champion-champion yang mau mewakafkan dirinya untuk para tetangganya? Itulah tugas kita, sehingga agar program ini bisa sustainable atau berkelanjutan. Baik, nah, sekarang berarti tugas kita adalah mencari
orang-orang yang mau mewakafkan dirinya. Nah, untuk mendapatkan orang-orang yang mau mewakafkan dirinya kepada masyarakat yang akan mencari kader, maka kita harus bisa mengerti ciri-cirinya. Ciri-cirinya terdiri dari tingkat partisipasi atau jenis-jenis partisipasi masyarakat. Baik, jenis-jenis partisipasi masyarakat ada 3. Yang pertama, kalau teman-teman bersama dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, ada 3 jenis partisipasi. Yang pertama adalah partisipasi teknis. Siapa mereka?